Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gemilang. Nah, hari ini kita akan mengulas tentang langkah-langkah membuat buku cerita hingga menjadi video animasi menggunakan aplikasi Canva, Gemini, dan Polo. Yuk, simak bagaimana caranya. Nah, sebelum saya mengulas bagaimana langkah-langkahnya, ini dia prinsip membuat video animasi yang saya gunakan. Yang pertama, cerita dan tujuan harus jelas. Video harus punya alur yang runtut, pesan yang ingin disampaikan jelas, serta relevan dengan tujuan pembuatan. Yang kedua adalah visual konsisten dan menarik. Gunakan gaya warna, bentuk, font, dan karakter yang selaras. Tampilan harus bersih, fokus, mudah dipahami, dan nyaman dilihat. Yang ketiga, gerakan dan audio harmonis. Animasi bergerak halus, tidak kaku, dan sesuai ritme. Musik, efek suara, serta narasi jelas dan mendukung suasana cerita. Dan yang keempat, tepat durasi dan mudah dipahami. Timing transisi pas, tidak terlalu cepat atau lambat. Setiap adegan memberi waktu penonton membuat visual dan informasi dengan mudah. Nah, ini dia langkah-langkah membuat video animasi. Yang pertama, menentukan ide dan konsep cerita. Yang kedua, menulis naskah cerita. Yang ketiga, mendesain buku cerita di Canva. Yang keempat, membuat animasi karakter di Polo. Kemudian yang terakhir, menggabungkan dan editing akhir di Canva. Mari kita ulas satu persatu, tahap demi tahap. Yang pertama, menentukan ide dan konsep cerita. Kita perlu yang pertama yaitu menentukan tema cerita, mau hewan kah, petualangan, pendidikan karakter, dan lain-lain. Kali ini saya mengambil tema untuk penguatan 7 kebiasaan Anda Indonesia hebat. Jadi salah satu topiknya akan saya angkat yaitu tentang olahraga. Yang kedua, menyusun alur dasar. Jadi ada awal, konflik, dan penyelesaian. Yang ketiga, menentukan tokoh, latar, dan pesan moral cerita. Yang keempat, membuat storyline singkat. Langkah berikutnya adalah menulis naskah cerita. Apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama, menulis narasi sederhana sesuai usia target pembaca. Yang kedua, membagi cerita per halaman. Yang ketiga, menentukan dialog singkat untuk kebutuhan animasi. Dan yang keempat, menyusun lembar storyboard awal. Berikutnya adalah mendesain buku cerita di Canva. Jadi yang pertama kita perlu lakukan adalah membuat ukuran halaman. Kita mau A4 atau storyboard format. Kemudian yang kedua, memilih template atau membuat layout manual. Yang ketiga, menambahkan ilustrasi, foto, grafik, dan karakter. Yang keempat, menentukan tipografi dan gaya desain. Yang kelima, menempatkan teks dan gambar agar estetis dan mudah dibaca. Yang keenam, review desain dan proofreading akhir. Nah, selanjutnya bagaimana kita membuat animasi karakter menggunakan Polo. Sebenarnya untuk membuat animasi karakter ini tidak hanya Polo ya, jadi banyak fitur-fitur atau aplikasi saat ini yang sudah dapat digunakan untuk membuat animasi, termasuk di Gemini pun juga bisa. Nah, saat ini saya menggunakan Polo. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah impor karakter atau background dari Canva ke Polo. Kemudian yang kedua, masukkan prompt untuk gerakan yang diinginkan. Nah, prompt ini sebaiknya dalam bentuk bahasa Inggris kalau pengalaman saya agar lebih sesuai nanti hasilnya. Kalau bahasa Indonesia sebenarnya bisa, tapi kadang tingkat akurasinya jadi kurang begitu ya. Yang ketiga, tentukan durasi animasi dan audio jika diperlukan. Yang keempat, proses animasinya. Setelah diproses, kita cek apa sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, ekspor scene animasi dalam bentuk video atau klip. Langkah terakhir teman-teman adalah menggabungkan dan editing akhir di Canva.
Yaitu yang perlu kita lakukan, yang pertama, impor klik animasi polo tadi yang sudah kita ekspor ke Canva Video. Yang kedua, menyusun timeline video per halaman cerita. Yang ketiga, menambahkan voice over atau narration reading. Yang keempat, menambahkan musik latar atau efek suara jika diperlukan. Yang kelima, ekspor video final dalam format MP4. Nah, sekarang mari kita praktekkan bagaimana langkah-langkah tersebut. Teman-teman, untuk membuat, narasinya, outline ceritanya, saya menggunakan ChatGPT, bantuan ChatGPT. Tapi ingat, ChatGPT ini hanya bantuan ya. Ide ceritanya, usahakan memang orisinil dari kita, gitu. Jadi saya di sini memasukkan prompt, saya mau membuat buku cerita bergambar yang ditujukan untuk anak PAUD, guna menanamkan kebiasaan baik yakni berolahraga. Jadi saya jelaskan buku ini untuk siapa gitu dan tujuannya apa. Jumlah halaman 16. Di dalamnya ada tokoh Gemi dan Gilang. Gemi adalah perempuan usia 7 tahun, sedangkan Gilang adalah laki-laki usia 4 tahun sebagai adiknya Gemi. Ide cerita utama adalah Gilang merasakan badannya sakit-sakit semua setelah seharian bermain. Sedangkan Gemi tidak. Ternyata Gemi selama ini rajin berolahraga, sedangkan Gilang tidak. Di salah satu halaman disediakan slot untuk lagu pentingnya berolahraga. Jadi saya minta, ada satu halaman untuk lagu gitu ya. Buatkanlah saya outline buku cerita bergambar tersebut dari halaman 1 sampai halaman 16. Nah, kemudian dibuatlah oleh ChatGPT seperti ini. Tapi tetap kita harus periksa kembali apakah alurnya sudah sesuai harapan yang kita mau. Dari mulai awal, sampul, pengantar cerita, awal konflik, dialog awal, penjelasan Gemi, kilas balik Gemi berolahraga, Gilang ingin coba, pagi pertama olahraga, olahraga menyenangkan, Gilang mulai terbiasa, tubuh Gilang kuat, orang tua bangga, terus lagu, pesan Gemi untuk adik, kesimpulan cerita, dan penutup. Nah, karena ini ada yang tidak sesuai bagi saya, maka lagunya pun saya ubah kayak lagunya terlalu apa uh, kurang sesuai yang saya harapkan. Nah, lagu ini saya edit, kemudian beberapa teks saya hilangkan, jadi tetap saya sesuaikan agar ini lebih mudah dipahami oleh anak PAUD seperti itu. Nah, sekarang mari kita praktekkan bagaimana membuat karakter animasi di Canva. Jadi, buka Canva teman-teman. Di sini Canva-nya free ya, saya tidak berbayar. Kemudian untuk elemen, cari faceless. Nah, kemudian pilih karakter yang kalian mau. Nah, kebetulan saya memilih ada dua karakter, Gemi dan Gilang seperti ini. Jadi, faceless-nya seperti ini. Kalau ditambah ekspresi, kalian cari face expression. Nah, di sini kalian bisa menambahkan ekspresinya, mata, hidung, mulut, bisa dicari di sini yang menurut kalian paling sesuai dengan karakter yang kalian inginkan. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya setelah kita tadi sudah membuat karakternya di Canva ya, saya sekarang membuat animasinya yang lain gitu menggunakan bantuan Gemini. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya mengunggah karakter Gemi dan Gilang ke Gemini saya, kemudian memberikan prompt. Saya hendak membuat buku cerita bergambar, saya membutuhkan bantuanmu. Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa pemeran utama dalam cerita bergambar nanti Gemi dan Gilang. Gemi adalah perempuan berusia 7 tahun, sedangkan Gila berusia 4 tahun. Gemi adalah kakak kandung Gilang. Berikut ini wajah Gemi dan Gilang. Simpan wajah Gemi dan Gilang di memorimu. Saya minta begitu. Kemudian saya mulai membuat ilustrasi-ilustrasinya. Misalnya saya ingin
bantu saya membuat ilustrasi Gemi dan Gilang tersenyum di halaman rumah dengan bola dan scaping di tangan. Ilustrasi ini akan saya buat halaman judul, bentuk halaman A4 potret, seperti itu. Nah, kemudian dia akan membuat seperti ini, begitu. Nah, begitu pula dengan adegan-adegan yang lain ya. Saya akan buatkan prompt, selanjutnya buatkan ilustrasi Gemi dan Gilang sedang bermain di taman, memakai baju casual, bukan kaos olahraga, wajah mereka ceria dan sedang asik bermain. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Atau teman-teman bisa juga membuat background-nya aja. Jadi, buatkan ilustrasi gambar potret A4 hanya berisi taman hijau dan langit biru cerah. Nah, kemudian dibuat seperti ini. Ini berguna untuk kemudian kita bisa mengatur-atur besar kecilnya karakternya di Canva. Berikutnya saya menuangkan di Canva ya, di sini. Jadi saya tuangkan di sini itu tentu tulisannya dari Canva ya. Jadi jangan membuat tulisan di Gemini karena nanti kita ngeditnya jadi susah. Kalau langsung di Canva enak nanti ngeditnya. Atur tadi ya, atur gambarnya di mana, tulisannya di mana gitu. Nah, seperti ini saya sebenarnya membuat backgroundnya aja. Gemi dan Gilangnya itu terpisah ya, sehingga Gemi dan Gilang bisa saya sesuaikan besar kecilnya. Itu lebih enak untuk diatur. Kalau langsung menyatu, kita agak kesusahan untuk mengatur ukuran karakternya. Itu. Nah, ini kemudian tadi kan sudah membuat cerita dan sebagainya, tinggal saya masukkan nih di sini. Nah, seperti ini. Kita perhatikan jangan terlalu ke bawah gitu, perhatikan rata kanan kiri atas bawah, tulisannya jangan terlalu ke bawah, seperti ini. Nah, jadi deh buku cerita, alur ceritanya seperti ini. Nah, selesai. Ini tahap untuk membuat buku ceritanya. Nah, selanjutnya mari kita melihat bagaimana cara mengubah gambar menjadi video animasi. Saat ini saya menggunakan aplikasi Polo.ai. Aplikasi ini berbayar teman-teman, jadi teman-teman silakan membayar sesuai dengan kebutuhannya saja. Saya akan membuka aplikasi Polo.ai. Langkah pertama, klik Create New untuk project baru. Kemudian karena ini mengubah image menjadi video, bukan teks menjadi video, maka saya tulis klik image to video. Kemudian akan tampil seperti ini teman-teman. Klik upload image. Jadi pilih image atau gambar yang sudah disiapkan. Sebentar. Nah, ini kan gambar yang saya siapkan. Gambar pertama, gambar Gemi dan Gilang sedang bermain ayunan. Maka saya pilih Gemi dan Gilang yang bermain ayunan. Sebentar. Saya cari. Nah, ini klik open. Karena kita ingin membuat video animasi yang akan diunggah di YouTube, maka rasionya saya pilih yang landscape 16:9 seperti ini. Klik OK. Kemudian dia akan mengunggah. Kemudian saya akan menulis prompt-nya. Prompt sebaiknya ditulis dalam bahasa Inggris sehingga lebih sesuai yang diharapkan. Kalau teman-teman bingung bagaimana membuat prompt dalam bentuk bahasa Inggris, teman-teman bisa membuat di ChatGPT untuk meminta bikinkan prompt yang saya ingin mengubah gambar menjadi ini, silakan. Kemudian AI ChatGPT akan memberikan prompt dalam bentuk bahasa Inggris. Silakan di copy dan paste di sini. Kemudian generate audio, karena saya tidak mau jadi audio, saya uncheck. Kalau mau jadi audio dicek begini. Tapi kalau nanti saya rekam suara saya sendiri, jadi
Generate audionya saya unchecklist. Kemudian panjang video, teman-teman perkirakan tadi total berapa gambarnya. Kalau saya kan 12 gambar. Dari 12 gambar itu, 11 gambar saya perkirakan butuh 5 detik masing-masing. Kemudian satu gambarnya karena bernyanyi sekitar 35 detik. Nah, kemudian berarti total nanti 145 detik. Saya klik 5 second, output video number 1. Kemudian saya klik create. Setelah klik create, teman-teman akan menghasilkan seperti ini. Polo.ai-nya. Nah, nah tadi kan gambar seperti ini. Kemudian tuh jadi bergerak si Gilang bermain ayunan, Gemi, kemudian sambil di depannya. Nah, kalau sudah silakan unduh ya. Kalau saya unduh download without watermark, diklik di sini. Maka kemudian akan keluarlah output di dokumen download kita, begitu. Nah, gunakan di gambar-gambar yang lain. Jadi seperti ini. Saya sudah mengunggah gambar saya yang lain. Di scene yang kedua itu Gilang menangis gitu ya, sedang sakit kakinya. Scene ketiga ini Gemi menerangkan olahraga. Scene keempat Gemi olahraga pagi-pagi dan seterusnya sampai dengan scene terakhir nyanyi begitu. Setelah semua scene sudah kita animasikan tadi, sekarang mari kita susun di Canva. Saya akan buka Canva seperti ini. Unggah file yang sudah dianimasikan tadi. Nah, unggah videonya, misalnya tadi video ini diunggah. Nah, kemudian sudah diunggah semua, tata videonya di Canva. Jadi saya tata scene 1 sampai seterusnya, scene berikutnya. Kemudian saya rekam suara saya dulu di handphone seperti ini. Kemudian saya unggah di laptop begitu ya. Baru kemudian saya tambahkan juga di sini. Setelah saya upload dulu ya, upload file, saya ambil ini suara satu saya, kemudian saya tambahkan di sini sesuai dengan scene-nya, misalnya ini. Ini Gemi dan adiknya Gilang, mereka senang bermain bersama setiap hari. Nah, kalau tidak sesuai, teman-teman bisa atur. Misalnya, oh ini saya potong deh di sini. Di sininya di cut. Nanti ada cut gitu ya. Di split jadi berapa gitu, di split. Nah, kemudian di delete aja. Di delete aja yang tidak berguna, begitu. Kemudian sampai dengan seterusnya, misalnya teman-teman juga, oh ini saya bernyanyi nih. Nah, saya gandakan aja, saya duplicate. Jadi ini 10 detik, ini 10 detik. Saya duplicate aja, karena ini sedang bernyanyi ya. Kemudian sudah saya akhiri. Tinggal teman-teman tambahkan misalnya judul di awal video, dan misalnya mau endingnya juga ditambahkan sesuatu. Silakan bebas untuk membuat video ini menjadi utuh. Kemudian baru deh klik share, download ya, download MP4 video, klik download. Nah, nanti jadi deh video animasi kita gitu. Itu tadi tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan selamat mencoba membuat video animasi kalian sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.